Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Nashkurullah azza wa jalla ala ni'mati as-sihhati wa ni'mati al-faragh wa ni'mati talabati al-ilmi hatta naltaqi عبر هذا الجهاز بإذن الله تعالى. كيف حالكن بنات الصالحات أيتها التلميذات رحمكن الله تعالى لعلكن بخير لعلكن على صحة وعلى آفية وجيدة. طيب، في هذا اليوم نواصل درس الفقه بإذن الله تعالى. وفي لقاء الماضي قرأنا ودرسنا وسمعنا الدرس ما يتعلق بكيف نستقبل شهر رمضان، كيف استقبال شهر رمضان. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dan mendengarkan bagaimana seharusnya kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dengan tema Fadilatus Siyami Ramadan, keutamaan berpuasa bulan suci Ramadan. Sebelumnya seperti biasa perlu kita mengetahui tujuan kita belajar tentang keutamaan puasa Ramadan, yaitu dengan izin Allah Subhanahu wa taala kalian para siswi bisa untuk menyebutkan keutamaan puasa Ramadan. Na'am, banatis shalihat rahimakunallahu taala. Untuk menyingkat waktu, kita langsung mulai ke keutamaan puasa yang pertama. Seperti yang kalian lihat, kama ra'aitunna fi syashah, sebagaimana yang kalian lihat di monitor, bahwasanya keutamaan puasa yang pertama yaitu puasa adalah jalan, cara atau metode di dalam kita menempuh dan meraih takwa Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita berpuasa tersebut itu akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa tersebut sebagai jalan untuk kita meraih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan semua apa-apa yang Allah dan Rasulnya telah perintahkan, serta menjauhi dan meninggalkan apa-apa yang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang untuk kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala fi kitabihil karim fil Qur'anil azim fi surati Al-Baqarah al-ayah 183. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita Allah sebut dan panggil dengan orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, kemudian Allah sebutkan bahwa Dia, yaitu Allah, telah mewajibkan kepada orang-orang beriman tersebut untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana kutiba telah diwajibkan 'alal ladzina min qablikum, atas orang-orang terdahulu sebelum kalian. Jadi
Orang-orang terdahulu sebelum kita juga Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka untuk melakukan puasa. Apa tujuan dan hikmah dari puasa yang Allah telah wajibkan tersebut? Hikmah dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi dan tergolong kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia keutamaan puasa yang pertama, yaitu dengan kita berpuasa itu akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah atau keutamaan serta fadilah puasa yang berikutnya yang kedua, yaitu puasa adalah penghalang, puasa sebagai penghalang dari siksa api neraka. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun yastajinnu biha al-'abdu minan nar." As-siyamu junnatun yastajinnu biha al-'abdu minan nar. Artinya puasa itu adalah perisai atau tameng yang dapat melindungi seseorang hamba dari siksa api neraka. Hadis riwayat Ahmad, Al-Imam Ahmad. Jadi puasa itu adalah sebagai tameng dan perisai kita yang mencegah kita dari sengatan siksa api neraka yang begitu pedih. Jadi dengan kita berpuasa itu sebagai tameng yang akan membela, yang akan melindungi kita dari sengatan api neraka, wal'iyadu billah. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Man shoma yawma fi sabilillah ba'adallahu wajha 'anil nar 70 kharifa." Man shoma yawman fi sabilillah, siapa saja yang berpuasa sehari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ba'adallahu wajha, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya 'anin nar, dari api neraka, 70 kharifan, sejauh perjalanan 70 tahun. Subhanallah, Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajah orang yang berpuasa sejauh perjalanan 70 tahun lamanya atau jauhnya. Ini keutamaan puasa yang dilakukan oleh kita atau oleh seorang muslim. Jadi karena hadis-hadis ini, maka hendaklah kita termotivasi untuk melakukan dan semangat untuk melakukan puasa, karena ganjaran pahala dan keutamaan yang dimilikinya oleh puasa tersebut. Jadi kita kembali, keutamaan puasa yang kedua itu puasa adalah sebagai penghalang yang menghalangi kita dari sengatan dan siksa api neraka. Tayyib banati salihat rahimakunallahu ta'ala. Adapun keutamaan puasa yang berikutnya yang ketiga, yaitu puasa akan memberikan syafaat bagi orang yang menjalankannya. Puasa akan memberikan syafaat kepada siapa saja yang menjalankan puasa tersebut. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi rawahu Ahmad, sebagaimana yang telah disabdakan dari yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, qala as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat pada seorang pada hari kiamat kelak. Jadi puasa, demikian juga halnya Al-Quran. Kalau seorang senantiasa membacanya, menjaganya, menghafalnya, maka puasa dan Al-Quran tersebut akan memberikan, kedua-duanya akan memberikan syafaat
kepada orang yang menjaga, yang melakukan, yang membacanya, akan diberikan syafaat pada hari kiamat. Yaqulus siyam. Maka adapun puasa, dia mengatakan, ayyu rabbi inni mana'tuhu at-ta'am wasyahawati bin nahar fashaffi'ni fihi. Puasa akan berkata, wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan. Puasa berkata, kelak puasa tersebut akan mengatakan kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, kata puasa. Jadi Allah Maha Kuasa untuk memberikan atau menguasakan puasa tersebut untuk berbicara kelak pada hari kiamat. Puasa mengatakan, aku telah menahannya, wahai Rabbku, dari makan dan nafsu syahwat, karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Ya, ini perkataan puasa kelak pada hari kiamat, akan berkata, akan mengeluarkan ucapan yang mengatakan bahwa dia memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa tersebut memberikan atau sebagai syafaat kepada orang yang melakukan puasa tersebut. Kemudian wa yaqul Qur'an, dan Al-Qur'an mengatakan, Rabbi mana'tuhun nauma bil-lail fashaffi'ni fi. Dan Al-Quran pula berkata, aku telah melarangnya dari tidur, menahannya dari tidur, dari rasa ngantuk pada malam hari, karenanya perkenankan aku untuk memberikannya syafaat kepadanya. Beliau bersabda, Rasulullah bersabda, maka syafaat keduanya diperkenankan. Ya. Jadi ini keutamaan berpuasa jika seorang melakukannya dengan ikhlas, tulus, lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena mengharapkan pujian atau sanjungan atau agar orang menyanjungnya dan seterusnya dari pujian-pujian yang jauh dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap apa yang dilakukan haruslah kita melakukannya atas dasar lillahi ta'ala, lillah, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berusaha untuk mengikuti seperti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian insyaallah taala apa-apa yang kita lakukan dari ibadah tersebut akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan puasa. Ada 3 dulu yang bisa kita sebutkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah keutamaan puasa berikutnya yang lainnya akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Naktafi ila huna bidu'ai kafaratil majlisi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ma'as salamah.